Penduduk Israel berjumlah sekitar 9 juta orang. Jika dibandingkan, negara-negara dan aktor yang kerap diposisikan sebagai lawan utama Israel, Palestina, Iran, Suriah, dan Lebanon, secara keseluruhan memiliki populasi hampir 120 juta jiwa. Ketimpangan demografis ini terjadi di salah satu kawasan paling bergejolak di dunia. Dalam kurun waktu kurang dari 7 dekade, wilayah ini telah menyaksikan sekitar 10 konflik berskala besar. Bahkan, Perang Pertama Israel pecah hanya sehari setelah negara itu memproklamasikan kemerdekaannya pada 15 Mei 1948. Saat itu, pasukan dari 5 negara Arab langsung melancarkan serangan dan secara terbuka menolak keberadaan negara baru tersebut. Konflik demi konflik kemudian menyusul. Krisis Sinai, Perang 6 Hari, Perang Yom Kippur, Perang Lebanon, serta berbagai operasi militer lainnya. Dengan latar belakang sejarah seperti ini, tidak mengherankan jika sekitar seperempat dari total anggaran nasional Israel dialokasikan untuk sektor pertahanan. Negara ini pada dasarnya hidup dalam kondisi siaga permanen. Statistik menunjukkan bahwa hampir setiap beberapa minggu, Israel terlibat dalam bentrokan bersenjata, baik dalam skala kecil maupun besar. Situasi tersebut membuat Israel sangat bergantung pada sistem pertahanan mutakhir, khususnya untuk menghadapi ancaman ranjau, roket, misil, dan kini juga drone. Disinilah muncul pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya program pengembangan senjata laser militer Israel dimulai? Mengapa sistem Iron Dome lebih dulu dikembangkan dan dioperasikan? Dan apa yang kemudian mendorong keputusan untuk melengkapinya dengan sistem berbasis laser seperti Iron Beam? Sebagai negara yang hampir terus-menerus berada dalam keadaan konflik dengan lingkungan sekitarnya, Israel secara praktis tidak memiliki pilihan selain mengembangkan teknologi militer yang mampu memberikan keunggulan signifikan di medan perang. Dalam konteks pertahanan udara, senjata laser menawarkan solusi yang nyaris ideal. Teknologi ini memiliki setidaknya 3 keunggulan utama jika dibandingkan dengan sistem persenjataan konvensional. Keunggulan pertama terletak pada kemudahan pengendalian dan akurasi penargetan, bahkan terhadap sasaran yang bergerak sangat cepat dan lincah dalam jarak dekat. Menghadapi roket yang melaju dengan kecepatan supersonik dari jarak ratusan kilometer, relatif masih dapat diantisipasi oleh sistem pertahanan udara konvensional, karena lintasannya dapat diperkirakan dan terdapat cukup waktu untuk melakukan pencegatan. Namun situasinya jauh lebih rumit ketika misil musuh sudah berada hanya beberapa kilometer dari target. Dalam kondisi seperti itu, waktu yang dibutuhkan untuk menghitung lintasan ditambah kemampuan misil untuk bermanuver membuat proses pencegatan menjadi sangat sulit. Senjata laser mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang jauh lebih sederhana. Arahkan berkas energi ke sasaran, aktifkan, dan target pun dilumpuhkan, tanpa perlu perhitungan lintasan yang rumit. Keunggulan kedua berkaitan dengan aspek efisiensi biaya. Roket Qassam yang kerap digunakan Hamas untuk menyerang wilayah Israel diperkirakan hanya bernilai sekitar $600 AS per unit. Sebaliknya, satu misil pencegat Tamir yang digunakan dalam sistem Iron Dome berharga sekitar $80.000 AS. Karena dalam praktiknya, seringkali diperlukan 2 misil Tamir untuk menjamin keberhasilan pencegatan satu roket musuh, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai $160.000 untuk menghancurkan target yang nilainya hanya ratusan dolar. Ketimpangan ekonomi semacam ini jelas tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sebagai perbandingan, 1 kali tembakan laser diperkirakan hanya menelan biaya sekitar $3,5, kurang lebih setara dengan harga secangkir kopi. Keunggulan ketiga berkaitan dengan aspek logistik dan kesiapan tempur. Satu unit peluncur Iron Dome biasanya membawa sekitar 20 misil Tamir. Setelah seluruh misil itu digunakan, diperlukan waktu berjam-jam untuk melakukan pengisian ulang. Selama periode tersebut, wilayah yang sebelumnya dilindungi menjadi rentan terhadap serangan lanjutan. Sistem laser tidak menghadapi kendala serupa. Selama sumber energi tersedia, laser dapat terus menembak tanpa perlu proses reload. Dengan kata lain, dari sudut pandang keberlanjutan pertahanan, sistem laser menawarkan keunggulan yang sangat signifikan. Melihat semua faktor tersebut, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada negara lain yang memiliki kebutuhan akan sistem pertahanan udara berbasis laser sebesar Israel.
Kesadaran ini sudah muncul sejak lama. Sejak pertengahan 1970-an, para ilmuwan dan insinyur Israel mulai secara serius meneliti potensi penggunaan laser sebagai senjata tempur. Dengan keterlibatan perusahaan-perusahaan besar seperti Israel Aerospace Industries dan Rafael Advanced Defense Systems, berbagai konsep dasar senjata laser dipelajari dan sejumlah prototipe awal dikembangkan. Pada tahun 1976, sebuah laboratorium berhasil menguji laser dinamika gas pertama dengan daya sekitar 10 kW. Penelitian kemudian berlanjut ke pengembangan laser kimia. Namun, berdasarkan hasil kajian teknis saat itu, para ahli menyimpulkan bahwa sistem laser tempur yang benar-benar efektif untuk pertahanan misil masih berada jauh di masa depan dan hanya dapat diwujudkan dalam kondisi teknologi yang sangat ideal. Penilaian ini terbukti realistis. Sekitar 2 dekade kemudian, pada pertengahan 1990-an, Israel kembali mencoba mewujudkan ambisi tersebut. Pada Juli 1996, Israel dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan untuk mengembangkan proyek bersama berupa sistem laser energi tinggi yang bersifat mobile. Proyek ini secara resmi dikenal dengan nama MTHEL, Mobile Tactical High Energy Laser. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem pertahanan jarak pendek berbasis laser yang mampu menghadapi roket dan proyektil artileri. MTHEL dirancang menggunakan laser kimia berbahan dasar fluorida deuterium dengan daya yang direncanakan mencapai hingga 2 MW. Kekuatan sebesar itu secara teoritis cukup untuk menghancurkan roket tak pemandu maupun peluru artileri saat masih berada di udara. Namun, untuk dapat beroperasi secara efektif, sistem ini membutuhkan berbagai perangkat pendukung tambahan kompleks dan besar. Proses pengembangannya pun dipenuhi berbagai tantangan teknis dan operasional yang tidak mudah diatasi. Jadwal pengembangan proyek ini terus mengalami perubahan. Walaupun dalam rangkaian uji coba pada periode 2000-2001, sistem tersebut berhasil menembak jatuh 28 roket tak berpemandu serta 5 proyektil artileri dengan lintasan balistik yang relatif mudah diprediksi, pihak militer tetap menilai sistem ini tidak praktis. Kompleksitas teknis yang tinggi serta biaya operasional yang sangat besar membuatnya sulit diterima sebagai solusi pertahanan yang realistis. Akhirnya, pada tahun 2005, Israel memutuskan untuk menarik diri dari proyek tersebut dan memfokuskan sumber dayanya pada pengembangan sistem pertahanan misil baru bernama Kipat Barzel, yang di dunia internasional lebih dikenal sebagai Iron Dome. Hampir 2 dekade berselang, Israel kembali melakukan upaya ketiga dalam pengembangan senjata laser. Pada tahun 2014, perusahaan Rafael Advanced Defense Systems memperkenalkan konsep baru bernama Karen Barzel atau Iron Beam. Berbeda dengan proyek sebelumnya, Iron Beam dirancang sejak awal sebagai sistem bergerak yang fleksibel, ditujukan untuk menghadapi berbagai jenis ancaman udara, mulai dari roket, proyektil artileri hingga wahana tak berawak. Konfigurasi Iron Beam terdiri dari 2 truk yang membawa kontainer berisi sistem laser. Sistem ini menggunakan laser solid state berdaya tinggi dan dilengkapi radar internal untuk mendeteksi sasaran, serta pusat kendali yang mengordinasikan seluruh elemen. Iron Beam mampu secara mandiri mengidentifikasi objek yang dianggap berbahaya, lalu mengarahkan 1 atau 2 sinar laser ke target tergantung pada jenis dan tingkat ancamannya. Proses penghancuran dilakukan dengan memusatkan energi panas pada sasaran selama beberapa detik hingga struktur target gagal berfungsi. Dalam kondisi tertentu, 2 laser dapat diarahkan secara bersamaan ke satu target. Jangkauan efektif sistem ini diperkirakan mencapai sekitar 7 km. Perkembangan Iron Beam mengalami percepatan signifikan setelah meningkatnya ancaman misil presisi milik Hizbollah di perbatasan Lebanon pada Desember 2018, serta serangan roket yang terus berulang dari wilayah Palestina. Seluruh program senjata laser ini dikoordinasikan oleh Departemen Pengembangan Senjata dan Teknologi yang dipimpin oleh Danny Gold. Total biaya pengembangannya diperkirakan mencapai miliaran dolar AS. Walaupun sebagian besar detail proyek ini dirahasiakan, sejumlah sumber dari industri pertahanan menyebutkan bahwa para insinyur berhasil mengatasi hambatan teknis utama yang sebelumnya dianggap hampir mustahil. Salah satu terobosan terpenting adalah kemampuan untuk memfokuskan sinar laser dengan sangat cepat dan presisi tinggi. Tantangan lain yang tidak kalah besar mencakup kebutuhan energi yang sangat besar, mobilitas sistem di medan operasional, serta keterbatasan efektivitas laser dalam kondisi cuaca buruk. Meski demikian, Kementerian Pertahanan Israel menyatakan tekadnya untuk memastikan Iron Beam dapat beroperasi dalam berbagai kondisi lingkungan.
Di sisi lain, kemampuan Iron Dome dinilai telah mendekati batas maksimalnya. Sejak mulai dioperasikan pada tahun 2011, sistem ini telah mencegat sekitar 2.000 roket. Dalam konflik terakhir di sekitar jalur Gaza, tingkat keberhasilan pencegatan dilaporkan mencapai sekitar 75%. Namun, militer Israel memperkirakan bahwa dalam skenario eskalasi besar, jumlah roket yang ditembakkan ke wilayah Israel dapat mencapai hingga 100 per hari. Beban sebesar itu jelas berada di luar kapasitas optimal Iron Dome, terlebih karena persediaan misil penjegat dapat habis dengan cepat. Pada 8 Januari 2020, Israel mengumumkan adanya kemajuan besar dalam pengembangan senjata laser. Sistem tersebut dilaporkan telah menjalani uji lapangan di wilayah jalur Gaza dengan tingkat keberhasilan intersepsi yang mendekati sempurna. Konsep penggunaannya juga dijelaskan. Sistem pertahanan laser akan beroperasi pada jarak dekat, mulai dari ratusan meter hingga puluhan kilometer. Biaya untuk menghancurkan satu target hanya beberapa dolar, jauh lebih murah dibandingkan ratusan ribu dolar yang dibutuhkan untuk satu kali pencegatan menggunakan Iron Dome. Meski sebelumnya dinyatakan akan siap digunakan pada tahun 2020, hingga saat ini informasi lanjutan mengenai status operasional Iron Beam masih sangat terbatas, kemungkinan besar karena tingkat kerahasiaan program yang tinggi. Jika resmi dioperasikan, sistem ini akan menjadi lapisan kelima dalam jaringan pertahanan misil Israel. Selain Iron Beam, Israel juga mengungkapkan bahwa dua sistem laser tempur lain tengah berada dalam tahap pengujian. Sistem pertama dirancang untuk dipasang pada truk atau kendaraan tempur lapis baja dengan tujuan memberikan perlindungan bagi unit militer dalam radius sekitar 3 hingga 4 km dari ancaman mortir, roket, dan drone. Uji lapangan untuk sistem ini direncanakan dimulai pada tahun 2025. Sistem kedua dirancang untuk dipasang pada pesawat angkut berat seperti Hercules dengan fungsi utama mencegat misil di atas lapisan awan. Uji coba sistem udara ini juga dijadwalkan berlangsung pada tahun yang sama. Israel bahkan telah merilis rekaman uji coba sistem laser udara serupa dan mengklaim bahwa teknologi tersebut mampu beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca, termasuk kabut tebal. Dengan langkah-langkah ini, Israel kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu negara terdepan dalam pengembangan teknologi persenjataan modern. Negara dengan wilayah dan populasi yang relatif kecil ini berhasil menghadapi tantangan militer yang biasanya hanya mampu ditangani oleh kekuatan besar dengan anggaran jauh lebih besar. Tuliskan pendapatmu mengenai sistem pertahanan laser generasi baru ini di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.